Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, pembagian ingkang punika monggo sesarengan kita wiwiti kanthi zikir maos Al-Qur'an nggih punika surah Ad-Duha. Sareng kalih kula monggo dipun mulai kanthi waosan ta'awudz nggih monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardam. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghnam fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Mas-mas, adik-adik sedaya, semalam bisa tidur Bapak Ibu? Alhamdulillah. Angler mboten niki wadalu? Angler, alhamdulillah. Satu nikmat luar biasa. Tidur di rumah, angler, bangun, alhamdulillah semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Alhamdulillah. Mari nikmat ini Bapak Ibu sekalian disyukuri dengan sebaik-baiknya. Dibangunkan oleh Allah pada tanggal 30 Januari 2022 hari Ahad ini, alhamdulillah sehat semuanya nggih. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, satu pekan yang lalu kurang lebih ya Bapak Ibu, ada anak seorang artis yaitu Nurul Arifin, ya, politisi Golkar. Anaknya meninggal dalam usia sangat muda, baru sekitar 27 sampai 28 tahun Bapak. Gitu. Sederhana. Matinya di atas meja makan. Matinya sakit jantung. Ini Bapak sekalian, matinya sakit jantung, cah 26 tahun. Bapak Ibu sekalian, ada pelajaran berharga di balik itu. Nomor setunggal ngoten Bapak Ibu. Awake dhewe, terutama kula nggih, terutama kula. Kula niki cah desa. Bapak ibune nggih tiyang desa. Ibu kula tiyang Magelang, bapak kula tiyang Jogja, Sleman bagian barat. Bapak saya guru ngaji, ibu saya penjahit, pedagang mukena. Nggih, putih-putih ngoten niku. Ibu saya produksi banyak. Karena bapak saya orang sederhana, wong desa, ibu saya juga lebih desa lagi, maka saya juga wong desa. Gandeng bapak ibune wong sederhana, maka bapak ibu mboten patek nuntut kathah teng anake. Le, sing penting kowe soleh, nduk sing penting solihah.
tunduk kepada Allah, ngibadah kepada Allah, berkeluarga secara normal, nyambut gawe yo normal, ya bapak ibu wis seneng. Jadi bapak ibu sekalian, keluarga yang itu sederhana, maka anak-anaknya juga tumbuh nikmat, Pak. Tumbuh nikmat. Ini jam segini niki anak umur 7-8 tahun seneng wae teng masjid niku. Nggih. 2 pekan yang lalu Bapak sekalian saya ke Jakarta karena ndereke jamaah Al-Falah teng Jakarta. Mas Lutfan kula nyuwun tulung, siap Ibu. Kula disuni tulung napa? Kula dikancani nyopir teng Jakarta, siap. Kula kan nyopiri teng Jakarta. Gitu. Mobilnya nggih mobil sinten? Mobil kula mawon, nggih. Soalnya mobil kula mobil Avanza putih biasa. Mobilnya napa Bu? Pajero. Alhamdulillah Pak. Nggih. Nah, saking mriki tekan Tegal mboten enten sing nyalip Pak. Mobilnya Pajero. Nggih. Adugi Jakarta, Bu pun kula dugake Jakarta. Nggih. Niki napa mulih jenengan kula suni tulung ngrembuke manten. Nggih, matur nuwun. Nah, kula kinten mengken nyupirke Pak tekan Jakarta kan ngrembuke manten. Mampir tegane Mbak Yu kula. Nggih. Ponakan-ponakan kula pun lulus kuliah sedaya. Nomor 1 anaknya kerja di BNI Pusat, yang kedua di OJK, yang ketiga pengacara. Malam Sabtu niku balik jam 11, jam 12 malam, jam 1 malam. Kula matur kalih Mbak kula, "Mbak, anak-anakmu tok cara kaya ngene, Mbak. Ha piye, Om? Seneng Jakarta urip ya kudu ngene iki." Ini Bapak sekalian, orang tua yang sederhana tidak menuntut banyak hal pada anak. Tetapi orang tua yang sudah berprestasi, punya jabatan besar, karirnya bagus, materinya banyak, justru anaknya tekanannya besar, Pak. Maka Bapak sekalian, ada satu nasihat ulama luar biasa, monggo ditirukan apa yang saya sampaikan Bapak. Bahasa Arab dulu nggih Pak nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaqilla alama tafrohu bihi yaqilla ma tahzanu bihi. Semakin sedikit faktor yang membuatmu bahagia, semakin sedikit faktor yang membuatmu bersedih. Bahasa Inggrisnya kurang lebih ngoten, ditirokke Pak ben awake ya biasa bahasa Inggris Pak nggih. The more expectation. Nah, Pak kula iki wong Jawa Pak, mosok kan ngomong bahasa Inggris, mboten apa latihan. The more expectation, more pressure, the more unhappy. Harapan terlalu gede, tekanan semakin berat, hidup semakin tidak bahagia. Niki Bapak penting, ini Bapak Ibu sekalian, niki nasihat penting saking Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bapak Ibu sekalian, nek awake dhewe niki Bapak Ibu, standar kebahagiaan itu semakin banyak. Mangan kudu enak, turu kudu nggon sing penak, mobil kudu penak, snopo ae kudu penak. Nggih. Kondur saking nyambut gawe berharap niku tekan ngomah digodhoke wedang panas. Siap dienggo adus. Kopine panas. Sego mateng. Gitu, omahe resik. Bojone wis wangi. Anak-anake pun siap pun adus ngancani mangan, ngancani dahar. Niku harapan kita, Pak. Begitu pulang uduan terus, nggih Bapak sekalian, dilalai gase ning omah entek. Gase napa Pak? Telas. Bar gase entek tekan omah dilalai saking gedene udane, gendeng akeh sing bocor, omahe troco. Banjir. Nomor 3 berharap segone mateng, lawuhe enak, dilalai gase mati, gase telas, mboten saged masak napa-napa.
Berharap bojone adus wangi, dilalai ambune isih kecut. Ya. Berharap anake wis resik, dilalai kudanan masuk angin umbelen. Jadi Bapak sekalian, kalau harapan itu terlalu besar, kebahagiaan itu kudu ngoten niku Bapak sekalian, maka begitu tidak ada, kita itu gampang kecewa, gampang bersedih, gampang sakit hati, Pak. Nggih, gampang batek nek ngoten niku. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang dihadapi oleh kita, nggih, sare saged angler, tangi esuk kalih kirip-kirip teng masjid, salat subuh kalih ngantuk-ngantuk, mboten napa-napa, ning dinikmati. Itu malah justru lebih bahagia Bapak Ibu sekalian. Maka pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, 3 hadis yang kita belajar bersama-sama. Nomor setunggal ngoten Bapak Ibu. Karena hadisnya panjang, saya napa niku ambil intinya. Ngoten iki Bapak Ibu. Satu hari ibu-ibu niku matur kepada Nabi, "Ya Rasul, setiap hari kalau pengajian itu isinya bapak-bapak terus. Tidak pernah ada pengajian yang isinya itu ibu-ibu Nabi. Nabi diadakan satu pengajian isinya ibu-ibu. Itu usul ibu-ibu. Maka Nabi ngendika kepada ibu-ibu Nabi ngendika, "Ibu-ibu, kalau begitu silahkan agendakan, silahkan kumpulkan ibu-ibu di Masjid Nabawi, kita pengajian sing isine niku ming ibu-ibu kabeh." Siap Nabi. Maka ada satu kajian khusus antara Nabi dengan ibu-ibu di Madinah. Mboten nonton bapak-bapak, ming ibu-ibu. Nah, tenggen pengajian itu, karena itu pengajian pertama antara Nabi dengan ibu-ibu, Nabi ngendika. Nggih. Ibu-ibu, nggih, terjemah bebas ngoten. Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang punya anak 3? Ibu-ibu sing putrane 3 ngacung, Bu. Anake 3. Pinten, Bu? Guangsa lho, kathah niku malah. 6, wonten mboten? 8. Wo kathah nika. Nggih, sedasa wonten setunggal. Sinten sing duwe anak 3? Jadi Nabi ngendika mulai kalimatnya begini, sapa sing duwe anak 3? Anak 3 iku dididik dengan baik menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya, berjuang di dalam Islam. Napa wae perlane, dadi guru, dadi pedagang, dadi napa wae. Berjuang di jalan Islam 3 anak itu, maka 3 anak itu akan menjadi penghalang orang tuanya masuk neraka. Nih Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita mempunyai anak. Pentingnya kita memiliki generasi penerus. Sebab Bapak Ibu sekalian, sesuk sing bela awake dhewe ning akhirat niku adalah anak. Jeng-jeng teng akhirat, Pak, kula mboten saged mila jenengan, Pak. Nggih, tangga yo adoh, kanca ketemu ya nek ngaji ngoten niki, Pak. Siapa yang membela kita? Yang membela kita anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nek kanca memberikan kesaksian, tapi nek sing membela orang tua itu ya anak-anaknya, Pak. Nggih. Maka ibu-ibu sing duwe anak 3 dididik dengan baik, solih solihah, menjadi penghalang orang tuanya masuk neraka. Maka Bapak Ibu, nikmat sing diabadikan, nikmat sing kekal, nggih, saking donya nganti tekan akhirat isih digawa, nggih, ajeng digawa teng surga napa neraka, niku sing isih digawa teng akhirat ming keluarga, Pak. Bapak Ibu kagungan mobil, Pak, duwe, jeng-jeng nek mati dibeto, mboten. Bapak Ibu kagungan HP, kadah, sesuk teng surga nggo HP, Pak, mboten. Bapak Ibu punya rumah, punya, besok rumahnya dibawa, tidak. Yang dibawa ke surga, yang dibawa ke akhirat itu hanya keluarga. Bapak Ibu sekalian, yang dibawa ke akhirat hanya keluarga. Mila Bapak Ibu sekalian, nek saged, ya ini berharap kalau bisa Bapak Ibu ini semuanya kalau bisa punya anak niku sing kathah, Pak. Nabi ngendika 3. Sing anake setunggal sinten niki? Putrane setunggal.
Wonten mboten sing setunggal? Nggih, tambahi Pak, sing sregep melih Pak. Nggih Pak, nggih. Sing sregep Pak, nggih. Ampun ming setunggal Pak. Tambahi wong Nabi ngendikane 3. Nggih. Sing dereng kagungan putra ndang Pak. Nggih, Mas, ndang ayo. Bapak Ibu sekalian. Nggih. Nek tiang sepuh ngendika ngoten Bapak Ibu sekalian. Pangapunten Bapak Ibu, tiang sepuh niku ngendikane ngoten. Ana wong ra ndek bojo, ra duwe anak, nggih, bondone akeh, hartanya banyak. Maka dengan surah An-Nisa itu ayatnya adalah yastaftunaka fil kalalah. Kalalah niku itu adalah orang yang mati tidak punya anak, tidak punya istri ning bondone kathah. Niku akhir surah An-Nisa tentang kalalah. Kalalah niku artine secara bahasa kesel, letih. Nggih, basa Jawane letih niku napa? Kesel nggih? Kesel. Kenapa kesel? Kenapa letih? Sebab sak jeke urip nyambut gawe bondone kathah ning mboten nonton sing diwarisi. Bojo mboten nonton, anak mboten gadah. Maka disebut dengan An-Nisa niku disebut kalalah. Nggih, bondo kalalah niku wong ra ndek anak, ra ndek bojo ning bondone kathah. Mila Bapak Ibu tiyang sepuh ngendika wong kok napa niku wong kok bondone akeh, mboten ndek bojo, mboten ndek anak niku biasane wonge pelit, Pak. Biasane lho Bu nggih, biasane wonge pelit. Bondone dipek dhewe nggih. Nek mboten pelit tentu ndek bojo duwe anak, nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, sinten sing ndek anak 3 niku wong? Nggih. Dididik dengan baik menjadi syafaat, menjadi penolong orang tua di surga nanti, di akhirat nanti. Wonten ibu-ibu sing matur, Bapak Ibu sekalian. Jeneng Nabi, anak kula mboten 3 Nabi. Anak panjenengan pinten Bu? Anak kula namung kalih. Nabi jawab, "Ya, loro dididik dengan baik, soleh, solihah, berjuang di dalam Islam, maka anak ini akan menjadi penghalang orang tuanya masuk neraka." Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi ngendika, Bismillahirrahmanirrahim, man husiba udziba. Video niki mungkin nek ngedit ampun dipotong, bahaya. Nggih. Mboten angsal diedit niki. Man husiba udziba. Siapa yang dihisab pasti binasa. Bapak Ibu wingi akhir Desember atau awal Januari jenengan mendhetke rapot, Pak? Mendhetke rapot putrane? Nggih to, Pak? Bijine saya mboten, Bu. Nggih? Anu, Pak, bijine anak kula Jisamsu. Jisamsu niku pinten? Jisamsu pinten ta, Pak? 2 3 4 nggih. Bijine anak kula Jisamsu, Pak. Kok Jisamsu? 2 3 4. Anak kula niku sekolahe ming napa nggih? Secara Jawane dhisik ming disebut STIE. Napa niku Bu? Sekolahe tenanan ning ilmune etok-etokan. Nah niku. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mengambil raport satu semester itu kan isinya sekitar 3 lembar 4 lembar toh Pak. Betul kan? Ada pelajarannya, ada nilainya, ada lembar evaluasinya, ada catatan guru terhadap murid. Bapak Ibu sekalian, besok di akhirat sama, kita juga mendapatkan raport, mendapatkan nilai evaluasi. Onten catetani. Pitados mboten Bapak Ibu? Percaya? Lalu besok di akhirat niku pertanggungjawabannya awake dhewe niki pinten lembar Pak Lutfan. Niki Nabi ngendika, setiap orang besok di akhirat itu mendapatkan lembar pertanggungjawaban. Bijine nilainya, raportnya itu setiap orang itu 99 lembar. Tis'ah wa tis'una sijillan. Pinten Pak? Pinten Bu? Kok angkane kok ganjil tuh Pak Lutan? Mboten digenepi siji tekan 100 no. Niki kersane Gusti Allah Pak. Memang 99 lembar.
Nek teng donya niku satu lembar ukurannya A4 itu di dunia. Besok di akhirat satu lembarnya kita itu besok di akhirat itu kata Nabi madal basori, sejauh mata memandang, Pak. Setunggal lembar ini ku catatannya awake dhewe niki sejauh mata memandang. Jenengan pun nate tindak teng garis pantai ini kok, jenengan pirsani air di laut berapa jarak pandang mata kita? Berapa kilometer? Itu banyu neng laut apa meneh esuk teng akhirat, Pak. Besok di akhirat niku Bapak sekalian kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan dengan desain baru. Nek teng donya niki desainnya Gusti Allah dumateng kita ini Pak, desainnya desain yang fana, hancur, rusak, mati. Nggih. Meripat niki saya tuwe saya nek teng donya Pak, meripat niki saya tua saya blawur. Kuping saya tua saya budek. Untu saya tua saya apa? Leres nggih Pak nggih? Nggih. Dalem? Setuju nggih? Selot suwe selot tua pipis niki semakin nggih, pipisnya semakin napa nek pipis niku nggih beser. Pipine tambah mbot, mripate tambah wis ngoten niku, Pak. Ini desain kita di dunia. Maka desain kita besok di akhirat begitu dibangkitkan oleh Allah, kita datang dengan desain baru Bapak Ibu sekalian. Desain ini apa Pak Lutfan? Desain kita besok di akhirat itu Pak, yaitu adalah hidup tidak pernah mati, muda tidak pernah tua, sehat tidak pernah sakit. Maka jenjing nek dibangkit ke tengah akhirat Pak, ampun goleki kacamata. Sing mudi sing ngangge kacamata niku mboten nonton kacamata. Karena kita muda tidak pernah tua, sehat tidak pernah sakit, hidup tidak pernah mati. Karena desainnya begitu Bapak Ibu sekalian. Nggih, baik di neraka maupun di surga hidup tidak pernah mati. Sehat tidak pernah sakit. Dadi mbok disiksa ning neraka ngoten mboten mungkin mati, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, 99 lembar. Nggih. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Saking ngokae pertanggungjawaban kita, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, ucapan ini meskipun tidak ada maknanya, tergantung niate. Awake dhewe niku niate napa? Niate zikir kali Gusti Allah atau niatnya itu adalah mengeluh, menyalahkan takdir. Niku wonten catetane dhewe-dhewe Bapak sekalian. Wonten wong loro sijine mengeluh ning mengeluhe kalih zikir. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah sakit. Karena dia mengeluh itu menyebut asma Allah. Ya Allah sakit. Loro apa to Kang? Loro untu. Wong loro untu niku ditiliki mboten patut, mboten ditiliki lorone loro tenan. Nggih ta Bu nggih? Wong loro untu ditiliki ra patut. Wong loro untu ditiliki. Nek mboten ditiliki nggih loro tenan. Satunya dia mengeluh sakit, tapi mengeluhnya itu dia menyebut asma Allah, itu maka sakitnya menggugurkan dosa. Tapi satunya mengeluh menyalahkan takdir. Satunya mengeluh nyalahke Gusti Allah. Nggih Bapak sekalian, gek loro sithik ngoten lho sambat niku Pak. Waduh. Waduh. Waduh, waduh. Ya Allah, menyalahkan takdirnya Allah Bapak sekalian. Maka kalau yang pertama tadi itu menggugurkan dosa, sing nomor kalih malah nambah dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, ucapan tindakan itu, meskipun ucapan itu tidak ada maknanya, tapi niatannya baik, niatannya niku dzikir kali Gusti Allah, maka itu mengeluh itu saja menggugurkan dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, jenjing teng akhirat itu tadi siapa yang dihisab pasti disiksa. Loh, kok yang dihisab pasti disiksa? Bukankah kita semuanya dihisab Pak Lutfan? Nggih? Bukankah Gusti Allah ngendika fasaufa yuhasabu hisaban yasira? Siapa yang dihisab dengan hisab yang mudah, kok itu disiksa? Niku pripun?
Maka Bapak Ibu sekalian, catatan. Yuk, lembar pertama, lembar keimanan. Nalika lahir ini mendengar asma Allah tidak? Nalika dhek gede niku imannya dijaga atau tidak? Berbuat syirik atau tidak? Ketika akan mati niku sekalian disebut asma Allah atau tidak? Lembar keimanan. Lembar salat. Nggih. Maka ampun blong-blongan itu teng akhirat nggih, lembar pertanggungjawaban kita, raport kita mboten nonton isine. Salate bolong-bolong kathah luar biasa. Posone kathah bolonge. Nggih, napa-napa kathah bolonge niki betapa menyesalnya kita Bapak Ibu sekalian. Tur ngoten niki Bapak Ibu. Jeng teng akhirat niku sing dihisab sakderenge menungso niku kewan sik, Pak. Nggih. Allah ngendikaken bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, andaikan aku dikembalikan menjadi tanah saja. Orang-orang kafir, Pak. Ceritane nopo, Pak? Ceritane ngoten, sadurunge menungso niku dihisab, sing dihisab pertama niku kewan. Mboten menungso sik, Pak, kewan sik. Jadi kalau di hewan itu di dunia mengalami penyiksaan, mengalami kemudian dizolimi, dilarani kancane, maka hewan ini akan menuntut di hadapan Allah, Pak. Tengen tafsir Ibnu Katsir disebutaken sing disebutke mriku niku wedhus, Pak. Kambing. Ada kambing yang dulu di dunia punya sungu sing apik kalih. Teng akhirat sungune niku, Pak, nggih, nalika teng donya niku tugel setunggal matur kali Gusti Allah, ya Allah, dulu saya punya sungu 2, tanduk 2 yang bagus ya Allah. Sing setunggal diseruduk ya Allah, tugel niki. Karemu piye? Saya mau nuntut yang nyeruduk saya ya Allah. Panggil itu yang nyeruduk. Kowe nyeruduk kancamu, nggih ya Allah. Kowe ngerti nek kuwi salah, nggih ya Allah. Kamu tahu bahwa perbuatan itu zalim? Tahu ya Allah. Maka kambing itu sekalian sing nyeruduk niku Bapak, setelah nyeruduk niku dhek koncone tugel sungune diadili oleh Allah, dihisab oleh Allah, dikisos. Karena dhisik tugel sungune, maka saya kudu ngrasake juga tugel sungune. Setelah dikisos kali Gusti Allah, kambing tadi dikembalikan menjadi tanah. Wedhus niku dibalike dadi lemah melih. Maka orang kafir itu berkata, ya Allah, kok penake kaya ngene niku kewan niku. Hisabe mboten nika-nika, berampung hisabe dadi lemah. Sing kafir niki rekoso ya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, andaikan di akhirat itu ono sing jago kok matur kali Gusti Allah minta keadilan, akan dilayani, Pak. Maju ke sini. Kenapa kamu? Jengger kula ya Allah, apik banget. Terus dikabruk kalih kanca kula. Niki tugel. Ngabruk, sing ngabruk dipanggil. Ngopo kok kancamu dikabruk? Lha mung ngabruk nggo apa? Ngangge jalu kula ya Allah. Kok to kabruk? Ya Allah, kula niki namung pitik. Terus sing kengken kula pojok niku ya Allah. Maka orang yang seperti itu pun akan dituntut, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum manusia dihisab, hewan dulu. Andaikan, Pak, wonten segawon. Ngertos segawon, Bapak? Segawon niku basa aluse nggih. Nggih, kirik sepuh nggih leres. Nah, kirik sepuh niku, Pak. Nggih. Nggih, asu niku, Pak. Awakmu resik, enggak ada luka, tidak ada bekas apa itu, bekas ditabrak tidak ada, kulitmu bersih, tidak ada darah mengalir, kok kamu mengadu apa ini? Andaikan nonton niku, Pak, segawone matur, asune matur, ya Allah, kula niki mboten tahu terlibat kejahatan, maling mboten nate, mateni mboten nate ya Allah, tidak pernah terlibat kriminal ya Allah. Terus
Tapi nek ana perkara elek ya Allah, jeneng kula sing disebut. Nek wonten perkara elek jeneng kula sing disebut. Wonten Pak, wonten niku Pak? Wonten. Terus pasalnya apa iki? Pencemaran nama baik ya Allah. Jadi sebelum manusia dihisab, hewan dulu yang dihisab Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir pada kesempatan pagi hari ini Bapak, hadis tentang bagaimana kita mendesain tentang rumah kita. Kalau tadi satu adalah soal anak, yang kedua soal pertanggungjawaban di akhirat, yang ketiga bagaimana cara kita menata rumah kita. Bapak Ibu, dalemin jenengan warnane cete napa Pak? Sing ijo angkat tangan. Sing ijo, sing cete ijo angkat tangan. Cete ijo. Niki Pak, betul. Omah niku sing apik cete ijo, sebab teng swarga niku kathah warna hijau. Niku penghuni surga niki Pak, kali niki Pak. Sing warnane krem angkat tangan. Warnane krem. Krem wonten? Wonten mboten? Wah, bagus Bu, selerane wong sugih. Krem kalih coklat. Neng kula kinten mboten nonton omah sing warnane hitam mboten nonton nggih Pak. Mboten nonton nggih. Ini Mas, warna itu menunjukkan selera. Jadi Mas, kalau tanya ke saya, Pak Lutfan kula ajeng tumbas mobil, warnane napa? Tak delok Pak. Oh, cah nom. Warnane abang. Selera anak muda, penuh dengan gairah semangat. Pak kula ajeng membangun rumah makan, warna sing apik napa? Kuning kalih oren. Kok ngoten Pak? Sebab kuning dan oren itu membangkitkan selera makan. Bu, jeng-jeng nek jenengan ajeng nampi mantu, calon mantu niku nek ajeng ngelamar, kok ngangge klambi biru, mboten sanggi acara lamaran. Langsung ditompo. Bapaknya takon, "Nduk, calon suamimu mana, Nduk?" "Itu Pak, yang baju biru." "Oh, rasa gua acara lamaran." "Napa Pak?" "Kelambi biru. Biru itu simbol wong setia, rasa gua lamaran." Ngoten niku Pak. Ini nek ajeng layat warna kelambine apa Pak? Layat hitam. Ada orang beli mobil warna hitam, wah selerane selera pejabat Pak. Niku nggih. Nek putih kaya nggen kula niku selera wong panitia manten, nggih. Maka warnane putih Pak. Nggih. Selerane panitia manten ngoten niku. Nggih. Bapak Ibu sekalian, Nabi setelah 1 hari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Shuraih. Bapak sekalian, dari Abu Shuraih. Abu Shuraih menyatakan, "Aku mendengar dengan kedua telingaku, hatiku sadar, mataku melihat Nabi berbicara." Yang disampaikan 1 hari setelah Fathu Makkah, Nabi ngendika ngoten, kurang lebih Bapak. "Mulai hari ini Makkah adalah tanah haram. Dilarang di dalamnya terjadi pembunuhan, dilarang di dalamnya terjadi kejahatan, dilarang di dalamnya terjadi pertumpahan darah. Tidak boleh ada kata-kata kotor di Makkah. Makkah ini menjadi bumi yang dimuliakan. Makkah menjadi tanah yang suci, tanah yang dihormati." Niku kata Nabi kurang lebih di dalam pidatonya ngoten Pak. Nah, panjenengan Bapak Ibu sekalian, nggih, nek ajeng tindak teng Mekah, begitu dari pelabuhan Jeddah, dari bandara Jeddah menuju Makkah, mudah-mudahan jamaah masjid niki dimampukan oleh Allah haji dan umroh semuanya. Amin. Lain daftar haji segera Pak. Nggih, sebab teng Jogja niku daftar haji Januari 2022, le mangkat mangke 2052. Teng Jogja. Dadi mangkat haji kaya nunggu Imam Mahdi Pak, saking suwene. Ya, teng Jogja ngoten niku. Maka ndang daftar ngoten mawon. Begitu masuk maka ada gapura. Gapura itu di atasnya seperti simbol Quran. Ajeng masuk Makkah niku. Ada gapura simbol Quran. Supaya apa Bapak sekalian? Orang masuk ke kota Makkah, dia tunduk, dia ngerti, dia faham bahwa di tanah ini tanah yang dilindungi. Tanah ini tanah yang aman, yang dihormati. Tidak boleh terjadi kejahatan.
Niku teng Mekah. Nggih, maka ibu-ibu mbok ajeng jam 1 malam numpak taksi tidak akan dirampok. Bapak-bapak parkir motor di luar, kuncinya ditinggal, tidak akan hilang motornya. Mbak-mbak mau nongkrong di depan, nggih, di kafe di sebelah hotel samping Masjid Nabawi niko, tidak ada orang yang kemudian cuwit-cuwit cewek, nggak ada, Pak. Sebab kan teng Medina bahasanya Arab, Pak. Kan mboten mungkin ngomong cewek. Mbok bahasa Arab nggih mboten nonton, Pak. Nisa nggih mboten nonton ngoten niku. Sebab aman. Di Makkah aman, di Madinah aman. Bukan hanya aman tetapi juga nyaman. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, mari aturan tentang Makkah dan Madinah itu dibawa ke rumah kita masing-masing. Saged mboten aturan niku digawa ning omahe awake dhewe-dhewe. Pripun carane? Satu, ayo Bapak Ibu sekalian, rumah kita, tempat tinggal kita niku didesain rumah yang mendatangkan berkah Gusti Allah. Rumah yang didesain untuk mendatangkan rahmat Gusti Allah. Niku Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai rumah itu didesain untuk mendatangkan murkani Gusti Allah, laknati Gusti Allah, adabi Gusti Allah, Pak. Carane pripun? Nomor setunggal. Yuk, sebelum masuk ke dalam rumah, Pak, pastikan orang yang mau masuk ke rumah kita itu merasa aman. Oh, sing di rumah niki Islam. Yakin. Pripun carane? Jangan sampai di depan rumah ini wonten patung nguyuh 24 jam, Pak. Wonten to, Pak? Masuk ke dalam rumah seseorang wonten patunge cah cilik nguyuh terus niku, Pak. Nah, sing didelok mboten omahe ning. Nah, niku sing banyune mili niku sing didelok. Bagaimana mungkin berkahnya Allah akan turun di depan rumah saja wis weruh patung naga, wis weruh patung ngoten niku. Begitu akan masuk ruang tamu Bapak sekalian, tamu yakin oh sing di omah iki Islam. Kalau tidak, nggih, ada gambar Ka'bah. Berarti yakin, Pak, wah iki sing duwe Islam. Maka tamu akan otomatis assalamualaikum, mendoakan keberkahan. Begitu masuk ruang tengah Bapak sekalian, ya, ada kaligrafi ayat kursi. Ada gambar Masjid Nabawi, ada rak Quran. Ada rak Quran. Jadi orang masuk ke dalam ruangan, di ruang manapun orang akan dzikir pada Allah. Rumah didesain, kamar didesain bagi penghuninya supaya dzikir kali Gusti Allah. Onten ruangan kecil untuk musola, onten sajadah digelar. Pak, kok sajadahnya digelar terus ngemot ora, Pak? Le, kowe ben kelingan Gusti Allah terus. Kamarnya anak saya yang pertama, anak wedok niku, Pak, jam dinding ngoten niku. Tapi bukan polosan putih mboten, backgroundnya gambar Masjid Nabawi, supaya ketika dia bangun maupun akan tidur yang dilihat adalah gambar Masjid Nabawi. Eling kali Gusti Allah. Nggih. Nomor setunggal, desain ruangan seluruhnya didesain untuk zikir kali Gusti Allah. Eling pada Gusti Allah, ingat pada Allah, Pak. Jangan sampai ada rumah, Pak, ruang tamu niku cepakane, Pak, asbak rokok kali botol ciu. Ya kan mboten mungkin, Pak. Ini berarti orang tidak akan menapa niku zikir pada Allah. Teng ruang tengah nggen rak TV ngisore kartu gaple kali kartu remi, Pak. Bagaimana mungkin akan ingat pada Allah, Pak? Gambar kamarmu gambar apa, Mas? Gambar apa kamarmu? Gambar anu, Pak, gen kula, Pak. Gambar artis, jangan. Itu mari tidak ingat pada Allah, ingat artisnya, Pak. Yang kedua, satu adalah desain ruangan. Yang kedua Bapak sekalian adalah soal waktu. Soal waktu pripun Bapak sekalian? Soal waktu Bapak, nggih. Keluarga memulai aktivitas dengan sholat subuh berjamaah. Ini berarti mendatangkan rahmat Gusti Allah, mendatangkan berkah Gusti Allah, Pak. Tapi kalau ada anggota keluarga neng omah kok ono anak tangine jam 7, tangine setengah 8, jam 8 niku mboten nekake berkah Gusti Allah, mendatangkan murkanya Allah. Maka rezekine seret, nyambut gawene abot. Sebab tidak didesain untuk zikir kepada Allah. Niku Bapak Ibu sekalian,
waktunya dimulai dari subuh itu sudah zikir pada Allah, yaitu sholat. Ibu-ibu sing sakniki niki wonten putrane teng dalem kok dereng tangi gawake banyu sak ciduk. Digebyurke Pak, ampun. Nggih, dijikoke banyu dileletke mripate, le tangi le sholat. Angeli Pak, lebih baik anak menangis hari ini daripada di masa tua nanti yang nangis kita sebagai orang tua. Luwih apik awake dhewe niki nangis sakniki, anake nangis sakniki daripada sesuk nalika tuwa awake dhewe nangis ngrasake anake angel digugah. Sebab itu tentang berkah Gusti Allah di rumah Bapak Ibu sekalian. Nggih. Dua adalah soal waktu, yang ketiga soal cara berpikir dan kata-kata. Niki Bapak Ibu sekalian. Ten Mekah mboten entuk misuh, teng Madinah mboten entuk misuh, begitu juga di rumah kita. Tidak boleh di rumah itu adalah berkata kotor, menghina istri, menghina anak, memanggil istri dengan panggilan yang buruk. Mboten entuk misuh napa meneh tanggal tua kados ngoten niki, Pak. Nggih, mboten entuk misuh. Apalagi tanggal tua seperti ini. Gampang nesu, gampang misuh, mboten entuk. Niki yang terakhir adalah cara berpikir. Cara berpikir kita Pak, hidup ini sing ngatur Gusti Allah, sing maringi rezeki Gusti Allah, napa-napa saking Gusti Allah. Maka kalau kita itu pasrah kali Gusti Allah sae, anak-anak akan mengikuti orang tuanya Pak. Tapi nek wong tua niku, bapak kali ibu nek le mikir mboten sae, niku direkam oleh anak-anak di otaknya, tidak ditulis di buku Pak, tetapi direkam oleh anak-anak di dalam otak. Nalika anak-anak wis gede, anak-anak akan meniru polanya bapak ibu nih. Nak, kok kamu begitu cara menyelesaikan masalah nanya nak? Dulu bapak ibu juga begitu kok Pak. Pokoknya sak ngertos kula bapak ibu niku dhisik nalika ana masalah senangane golek dalan pintas. Maka anak akan mengikuti polanya. Bapak ibu niku nek ana perkara sing abot golek dalan pintas. Apa kuwi? Nek pengen sugih yo napa Mbak carane nggih? Nggih anu sing ibu njogo lilin. Ngoten niki. Bapak ibu kalau punya masalah itu cari jalan pintas saja. Saya sebagai anak ya meniru wae bapak ibune ngoten niku, nggih. Bapak ibu niku nek bingung ling golek SPP nggo anake niku wis pokoke kabeh sekolah. Nggih. STNK nggih sekolah, Pak. Nggih, kartu keluarga nggih sekolah, Pak. Nah, itu maka ditiru oleh anak-anak di rumah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, menjadi nasihat bagi kita, satu, anak yang menyelamatkan, yang membela kita besok di akhirat. Yang kedua, pertanggungjawaban kita di akhirat itu berat. Maka keluarga ini diselamatkan. Jangan sampai Bapak Ibu sesuk neng akhirat sakniki anggota keluarganya di dunia 7, anggota keluarganya 8, anggota keluarganya di dunia 9. Pastikan besok di surga jumlahnya 9, Pak. Pastikan besok di surga jumlahnya nggih 8. Pastikan di surga jumlahnya ya 7. Ampun ngantos sesuk ning akhirat nalika di absen anggota keluargane 8, sing mlebu swarga ming 5, sing loro katut, sing loro keri ten neraka. Nggih, mekaten Bapak Ibu sekalian, menjadi nasihat bagi kita. Ayo rumah-rumah kita Bapak Ibu sekalian didesain, diatur supaya sudut-sudutnya mengingatkan anak untuk zikir pada Allah. Zikir eling kali Gusti Allah. Anak-anak seneng nyaman di rumah. Nggih. Niku bapak-bapak, Pak, kok mboten ngopi teng dalem to, Pak? Ngopi ning omahi pahite double. Kok saged nomor 1 rasane pahit, nomor 2 bojone ya pahit. Mending ngopi ning warung, Pak. Napa ngopi ning warung? Mesti kopine legi, sing nyambut juga manis. Ngopi manisnya double nek teng warung. Nek teng omah pahit kabeh. Itu karena orang tidak memberikan kenyamanan di dalam rumah. Oke, 1 soal anak, 2 soal hisab di akhirat, 3 soal bagaimana kita mendesain rumah kita supaya rumah kita menghantarkan kita menuju surga, rumah kita mendatangkan berkah Gusti Allah. Mekaten Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi anak-anak yang solih dan solihah, ya, diparingi umur yang manfaat dan berkah, diparingi rezeki yang halal yang barokah, umur yang digunakan untuk taat dan istiqomah di jalan Allah,
keluarga kita dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbi hab li minas sholihin rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi anzil munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.